Sabtu malam 12 Oktober 2002. Jam menunjukkan sekitar pukul 11 malam waktu Bali. Di kawasan Legian Kuta, musik masih keras. Bar dan klub malam penuh pengunjung. Turis asing, warga lokal, semua bercampur tanpa rasa curiga. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu dalam hitungan menit Bali akan berubah selamanya. Video ini akan membahas bagaimana kasus bom Bali 2002 terjadi, bagaimana urutan kejadiannya, bagaimana serangannya dijalankan, dan siapa saja orang-orang yang terlibat di balik peristiwa tersebut. Malam itu, kawasan Legian sedang berada di puncak keramaian. Dua tempat hiburan malam yang paling ramai saat itu adalah Paddy's Pub dan Sari Club. Letaknya saling berdekatan, hanya terpaut beberapa meter. Sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah, seorang pria masuk ke dalam Paddy's Pub. Ia membawa ransel di punggungnya. Tidak ada yang menyadari bahwa di dalam tas tersebut terdapat bom. Beberapa detik setelah pria itu berada di dalam ruangan, ledakan pertama terjadi. Ledakan ini mengguncang Paddy's Pub dari dalam. Lampu padam, kaca pecah, dan kepanikan langsung menyebar. Orang-orang yang selamat berlarian keluar menuju jalan di depan klub. Sebagian terluka dan sebagian masih belum sadar apa yang baru saja terjadi. Namun ledakan pertama ini bukan puncaknya. Dalam kondisi orang-orang berkumpul di luar, tepatnya di depan Sari Club, sebuah mobil yang sudah diparkir sebelumnya meledak dengan daya yang jauh lebih besar. Ledakan kedua ini menghantam Sari Club secara langsung. Bangunan hancur, api menyala, dan gelombang panas menyapu area sekitar. Banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri. Tak lama setelah dua ledakan besar tersebut, sebuah ledakan lain terjadi di dekat konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun memperjelas satu hal. Serangan ini bukan kebetulan dan bukan satu titik saja. Hasil dari rangkaian ledakan itu sangat besar. Sebanyak 202 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka. Mayoritas korban adalah warga negara asing, terutama dari Australia. Namun, warga Indonesia juga menjadi korban. Dalam waktu singkat, kasus ini menarik perhatian dunia internasional. Indonesia berada di bawah sorotan. Tekanan terhadap aparat penegak hukum sangat besar untuk segera mengungkap siapa pelaku di balik serangan ini. Dari hasil penyelidikan awal, aparat menemukan bahwa serangan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pola yang jelas. Ledakan pertama di Paddy's Pub menggunakan bom bunuh diri. Tujuannya bukan untuk menimbulkan korban massal terbesar, melainkan menciptakan kepanikan dan mengumpulkan orang di satu titik. Ledakan kedua di Sari Club menggunakan bom mobil dengan daya tinggi. Inilah bom yang menyebabkan korban terbanyak. Bom tersebut dirakit dengan bahan peledak dalam jumlah besar dan sistem pemicu yang terencana. Hal ini menunjukkan bahwa serangan ini melibatkan lebih dari satu orang dan telah dipersiapkan dari jauh hari sebelumnya. Penyelidikan setelah bom Bali 2002 mengarah pada satu kesimpulan penting. Serangan ini bukan dilakukan oleh satu atau dua orang, melainkan oleh sebuah jaringan dengan pembagian peran yang jelas. Imam Samudra muncul sebagai salah satu tokoh utama dalam kasus ini. Ia berperan sebagai penggerak di lapangan dan terlibat langsung dalam perencanaan teknis serangan. Imam Samudra memahami bagaimana serangan dijalankan, menentukan waktu, lokasi, dan mengkoordinasikan para pelaku lain agar rencana berjalan sesuai skenario. Begitu sidang yang terhormat, demikianlah hasil keputusan. Dalam proses persiapan, Imam Samudra tidak bekerja sendiri. Ia didukung oleh Amrozi yang memiliki peran penting dalam urusan logistik. Amrozi terlibat dalam pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bom, termasuk kendaraan yang kemudian dipakai sebagai bom mobil.
Perannya berada di balik layar, namun sangat krusial dalam memastikan semua kebutuhan teknis terpenuhi. Sementara itu, Ali Gufron yang dikenal juga dengan nama Mukhlas berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ia terlibat dalam penyusunan rencana besar dan berfungsi sebagai penghubung antara ide, jaringan, dan pelaksanaan di lapangan. Pengunjung sidang yang terhormat. Untuk pelaksanaan langsung, peran dibagi lagi. Di Pedis Pub, ledakan pertama dilakukan oleh Iqbal yang juga dikenal dengan nama Ferry Hinawan. Ia adalah pelaku bom bunuh diri yang masuk ke dalam klub dan memicu ledakan awal. Ledakan ini menjadi pemicu kepanikan dan membuka jalan bagi ledakan berikutnya. Bom mobil yang menghantam sari klub dirakit oleh Idris. Ia bertanggung jawab atas pembuatan bom berdaya tinggi yang menyebabkan kerusakan terbesar dan jumlah korban paling banyak dalam peristiwa ini. Ali Imron berada di lingkungan yang sama dan terlibat dalam membantu proses persiapan serta logistik. Ia mengetahui rencana serangan dan membantu pelaksanaannya di tahap awal. Namun kemudian bekerja sama dengan aparat dan memberikan keterangan penting yang membantu mengungkap jaringan secara lebih luas. Di atas mobil? Belum. Sebelum pertigaan jalan media. Selain nama-nama yang terlibat langsung di lapangan, penyelidikan juga mengungkap peran tokoh lain yang tidak berada di lokasi saat kejadian, namun tetap berpengaruh besar. Salah satunya adalah Dul Matin. Ia dikenal memiliki keahlian teknis dan berperan dalam penguatan kemampuan operasional jaringan, termasuk dalam pemahaman perakitan dan penggunaan bahan peledak. Meski tidak berada di lokasi saat ledakan terjadi, kontribusinya berada pada tahap persiapan dan penguatan kemampuan teknis kelompok. Nama lain yang juga muncul adalah Umar Patek. Ia terlibat dalam membantu pengadaan dan pengolahan bahan peledak. Perannya berada di tahap awal sebelum hari kejadian, namun menjadi bagian dari rantai yang memungkinkan bom tersebut dirakit dan digunakan. Tokoh penting lainnya adalah Dr. Azari. Ia dikenal sebagai ahli perakitan bom dalam jaringan ini. Keahliannya dalam merancang dan menyempurnakan sistem peledak membuat bom yang digunakan memiliki daya rusak sangat besar. Selain itu, penyelidikan juga mengaitkan peran Ecep Nurjaman yang dikenal dengan nama Hambali. Ia tidak terlibat langsung di lapangan, namun berperan dalam jejaring dan perencanaan tingkat atas, termasuk menghubungkan jaringan di Indonesia dengan jaringan yang lebih luas. Di luar nama-nama tersebut, aparat juga menemukan adanya pihak-pihak pendukung lain. Mereka membantu menyediakan tempat tinggal sementara, transportasi, komunikasi, hingga pendanaan. Peran mereka tidak selalu terlihat, namun tanpa dukungan ini, rangkaian serangan tidak akan berjalan sebagaimana yang terjadi. Everybody ready? All the media ready? Well, ladies and gentlemen, I've had an opportunity. Setelah ledakan menguncang Bali, penyelidikan langsung bergerak dalam skala besar. Tekanan datang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kasus ini menjadi perhatian dunia dan Indonesia dituntut untuk segera mengungkap siapa pelaku di balik serangan tersebut. Mulai dari hal paling dasar, mengolah tempat kejadian perkara, mengumpulkan sisa-sisa ledakan, kendaraan yang hancur, dan serpihan bom yang tertinggal. Dari sinilah pola serangan mulai terbaca. Jejak pertama yang berhasil ditelusuri berasal dari bom mobil yang digunakan di depan Sari Club, nomor rangka kendaraan, jalur pembelian, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaannya mulai terungkap. Dari satu nama, penyelidikan mengarah ke nama lain. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Amrozi berhasil ditangkap.
Penangkapannya menjadi titik awal terbukanya jaringan yang lebih luas. Dari keterangan yang diperoleh, aparat mulai memahami bahwa serangan ini melibatkan banyak orang dengan pembagian peran yang jelas. Penyelidikan kemudian mengarah ke Imam Samudra yang diketahui memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan di lapangan. Penangkapannya memperjelas bagaimana rangkaian serangan tersebut disusun dan dijalankan. Tak lama setelah itu, Ali Gufron atau Mukhlas juga berhasil diamankan. Dengan tertangkapnya 3 nama ini, aparat semakin yakin bahwa serangan Bali 2002 merupakan aksi terorganisir dan bukan tindakan individu. Dari hasil pemeriksaan para pelaku utama, satu persatu nama lain mulai muncul. Aparat kemudian menangkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam perakitan bom, penyediaan bahan peledak, serta dukungan logistik sebelum hari kejadian, termasuk diantaranya Idris, Ali Imron, serta pihak-pihak lain yang berada di lingkaran jaringan. Pengungkapan ini tidak terjadi dalam satu malam. Penyelidikan berlangsung berbulan-bulan, bahkan berlanjut hingga bertahun-tahun, karena jaringan yang terlibat tidak hanya berada di satu lokasi dan tidak bergerak secara terbuka. Setelah proses penyelidikan selesai, kasus bom Bali 2002 dibawa ke pengadilan. Sidang digelar dengan pengamanan ketat dan sorotan publik yang sangat besar. Dalam persidangan, peran masing-masing pelaku diuraikan secara rinci, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan serangan. Hasil akhirnya Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pengunjung yang terhormat, demikian. Eksekusi terhadap ketiganya dilaksanakan pada tahun 2008. Pelaku lain menerima hukuman penjara dengan masa hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dalam kasus ini. Sebagian menjalani hukuman jangka panjang, sementara yang lain terus diperiksa dalam pengembangan kasus-kasus terorisme berikutnya. Secara hukum, dengan keputusan pengadilan tersebut, kasus bom Bali 2002 dinyatakan selesai. Namun dampak peristiwa ini tidak pernah benar-benar berakhir. Rasul Paulus kepada umat di Roma, karena pemerintah adalah hamba Allah. Bom Bali 2002 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian rencana, pembagian peran, dan keputusan yang dijalankan secara terstruktur. Dari satu ledakan ke ledakan lain, dari satu peran ke peran berikutnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah aksi benar-benar bisa terjadi bukan karena satu orang, melainkan karena banyak pihak yang terlibat dan saling melengkapi. Peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya bagi para korban dan keluarga, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia. Mengingat dan memahami kasus ini bukan untuk mengulang kebencian, melainkan agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali.